Yo, jumpa lagi di Eco Podcast. Kali ini saya akan bicara mengenai bagaimana sih ada intro gitu ya. Ketika orang sedang berbicara di mana aja, mungkin warung, kantin, kok apa namanya, kafe gitu kan. Kecuali rapat resmi ya. Kalau di rapat resmi kan jelas ada tata caranya gitu ya. Ada MC-nya lagi mungkin. Eh Dua orang sedang berbicara gitu misalnya. Ini ilustrasi ya. Sedang berbicara, mungkin bisa serius, bisa juga tidak. Yang tahu ya hanya mereka berdua, si A sama si B misalnya gitu. Datanglah si C yang tiba-tiba ngomong, nggak ada angin, nggak ada hujan, ibaratnya nggak ada, tiba-tiba ada asap walaupun nggak ada api. Woi, jangan serius-serius. Yang si A si B ini kaget, terutama si A gitu ya. Eh Emang yang dibicarakan itu hal yang serius atau tidak serius tuh batasannya apa sih, kan gitu kan. Nah, si A nih mungkin tensinya tinggi, sedang marah gitu ya. Mungkin kalau tensinya ada di atas 150 itu ya mungkin ya bisa bogem kali ya. Tapi nggak juga gitulah, karena si A nya nyadar gitu loh, apa yang dibicarakan itu mengenai ya nggak serius juga sebenarnya ya, biasa, obrolan-obrolan biasa gitulah, yang relatif cenderung sebenarnya tidak ada hal-hal yang terkait dengan kayak integriti gitu kan, hal-hal yang ya yang apalagi politik gitu ya, enggak juga gitu kan. Yang ngomongin biasa masalah video lucu gitu kan, masalah ya kostetas apa tuh, berita nasional yang lagi rame tapi tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya dilarang banget gitulah. eh dari ilustrasi tersebut, saya menyimpulkan bahwa perlu suatu attitude yang baik ketika ada orang sedang berbicara, apakah itu serius atau tidak serius, walaupun tidak disukai. Mendengarkan dulu baru nimbrung. Ketika menyinggung, bolehlah melarang gitu. Karena ketika dua orang sedang berbicara itu tersampaikan pesan, yang penyampai pesan, pesannya sendiri dan penerima pesan. Tidak ada kaitannya dengan hal itu ya, mungkin ya permisi kayak gitu kan. Tidak ada gangguan sebenarnya di situ. Kalau terlalu menilai atas pembicaraan orang lain itu namanya sudah jauh lebih ke ikut campur. Karena persepsi-persepsi yang disampaikan, opini-opini atau yang disampaikan oleh si A si B ini tentu perasaannya juga berbeda-beda, pikirannya juga berbeda-beda. Daya nalarnya apalagi kan gitu kan. Kalau di komunikasi eh, publik gitu ya, itu ada yang namanya dengan logical fallacy ya, ya nalar yang nyimpang gitu ya. Nah itu mungkin perlu diperbaiki. Setidak-tidaknya suka orang terhadap orang lain tentu masih punya nalar dan etika, tapi sesuai dengan fakta. Nah lucunya kadang-kadang ketika si A si B membicarakan, membelokkan pembicaraan yang mungkin serius sebenarnya, nah dianya malah ikut nimbrung. Bingung. Ya itu hanya ilustrasi, si A, si B dan si XXXX gitu ya, yang tentunya mungkin perlu sekolah kepribadian kali ya. Ini hanya bagaimana ilustrasi sebuah komunikasi. Terima kasih.